teman-teman, balik lagi dengan gua di channel Elgas. Dan di tutorial Python ada saja teman sendiri yang belajar. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di bagian keyword, super, dan polymorphism. Oke, di video sebelumnya kita membuat kelas orang ya. Terus ada mahasiswa, ada siswa yang dia nge-inheritance dari orang. Dan kita di sini memakai keyword super. Nah, jadi super, sebelumnya keyword super ini digunakan untuk membuat ini, untuk mengakses apa yang ada di orang. Karena di orang ini ada init. Nah, jadi kalau di sini ada initnya namanya sama. Nah, kalau initnya ini dia karena dia ada di tanda super, berarti dia mengakses init yang ada di atas ini, yang ada di parentnya, kayak gitu teman-teman. Jadi kita langsung aja mulai. Di sini keyword super. Di sini aturan penulisannya harus dipanggil di dalam kelas ya, yang pertama. Nah, karena ini dipanggil di dalam kelas ya. Kalau misalnya kita panggil ini kan kemarin di video sebelumnya siswa, kita bikin Kennedy, namanya Kennedy, namanya dari siswa ini adalah inheritance atau subclass dari orang ya. Nah, kita coba ngeprint si Kennedy titik apa ya, kita coba akses begini, super nama teman-teman. Di sini nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi kalau kita mau pakai super ya, ini maksudnya nama, saya mau ngakses yang di orang ini, nama yang ada di orang ini bisa. Kalau mau pakai kata kunci super itu tetap harus di dalam kelas ya. Jadi misalnya kayak kelas mahasiswa nih yang merupakan turunan dari orang, baru kita bisa pakai super gitu. Kalau dia sudah berubah jadi objek itu nggak bisa ya. Oke, terus constructor rules, baru method resolution order, terus cooperative inheritance pattern dan lain-lain. Oke, kemudian kegunaan keyword super, dipakai buat apa aja? Tadi ngomongin konstruktor parent class. Contohnya nih, pas kita inheritance nih, kita ngambil initnya si parentnya kayak gini. Lalu dia ngakses atribut property parent class. Jadi kita bisa ngakses di atasnya. Misalnya kayak gini. Kalau misalnya kita nggak tambahin ini juga bisa. Parent class. Habis itu mengatasi multiple inheritance, baru extending, baru ngakses parent class yang di override. Kemudian ini ada kesalahan. Oke. Kemudian ketika kita sudah mempelajari, udah paham lah super. Intinya super itu dipakai untuk mengakses method atau properti yang ada di parent classnya atau yang di atasnya gitu teman-teman. Oke, setelah kita paham itu, baru kita bahas ke polymorphism. Polymorphism ini jenisnya ada overriding dan overloading sebenarnya, tapi di Python secara alamiah tidak bisa menggunakan full method overloading. Jadi sini kita akan contohin method overriding aja. Oke, di sini kita coba bikin file baru aja. Jadi kita bikin di sini namanya polymorphism.py ya, polymorphism. Polymorphism itu menurut artinya ya, poly itu artinya banyak, morphism perubahan. Oke, jadi orang ini bisa berubah jadi banyak bentuk nih. Contohnya di sini kita punya kelas hewan. Contohnya kayak di inheritance tadi yang orang ini. Nah, orang ini bisa berubah jadi mahasiswa, bisa berubah jadi siswa ya. Nah, di sini kita akan bikin kelas hewan. Baru hewan ini kita bikin ini deh, dia punya metode atau dia itu bisa ngapain. Misalnya dia bersuara, kita bakal return suara hewan seperti ini. Ini jangan lupa pakai self ya. Kemudian kita punya kelas lagi namanya kucing def. Nah, kita overriding, dalam idea overriding ini kita coba kita lihat di sini. Nah, aturan overriding kita menimpa metode yang ada di
parent class. Nah, ini nama metode harus sama, parameter harus sama seperti ini. Contohnya di sini kita di hewan, di parent class kita punya def suara self. Lalu kita timpa gini. Dan jangan lupa kalau untuk menurunkan di sini kita masukin parentnya di sebelah sini. Def. Nah, baru kita bikin di sini return meong ya. Oke. Terus kita bikin lagi nih anak dari hewan. Di sini misalnya anjing. Di sini hewan. Lalu kita override lagi seperti ini. Return kita bikin jadi group seperti ini. Nah, terus kalau misalnya kita punya ini, misalnya kucing sama dengan kucing sama dengan kucing, terus anjing sama dengan anjing, anjing sama dengan anjing, hewan sama dengan hewan. Nah, jadi kalau misalnya kita print hewan, nah di sini print anjing, di sini print kucing, dia akan nge-return masing-masing sesuai dengan ininya, sesuai dengan objeknya. Jadi kalau misalnya kita running, di sini bakal error. Kenapa? Karena kita ngeprint di sini ngeprint objeknya ya teman-teman. Jadi kita mau membuat ngeprint suaranya nih, def suara yang nge-return ya, ini masing-masing nge-return tipe data string. Jadi kita buat aja gini, suara. Nah, running. Jadi suara hewan ya, yang hewan, suara hewan. Terus kalau anjing jadi guguk, kalau kucing ichnisanya arigato gitu. Oke. Kemudian ya, ini aturan-aturannya. Terus ini bentuknya gimana? Bukannya sama aja bang ya? Kalau misalnya dia nggak diturunkan gitu ya. Misalnya ini di sini, ini sebenarnya sama aja. Ini kan nggak kelihatan banget nih. Masih sama ya, nggak ada bedanya gitu. Nah, ini dipakai di mana? Nah, itu kita pakai di polymorphism. Polymorphism itu kita misalnya punya fungsi ya, ini fungsi bukan metode. Def namanya print suara. Nah, print suara apa ya? Ya print suara deh. Print suara. Nah, ini kita gini ya, comment print suara. Terus ini kita pakai tipe data ya, kita bisa mendeklarasikan apa ya, mendeklarasikan sebuah parameter di sini dengan tipe data khusus, dengan tipe data hewan gitu. Jangan yang sama deh. Misalnya ini kita hapus juga ya, jadi hewan. Oke, kebalik ya teman-teman. Jadi di sini kita bikin sebuah function namanya print suara dengan ini function ya, bukan metode ya, bukan di dalam kelas. Jadi kita print suara, kita mau ngeprint suara masukin objek hewan. Kalau di sini kita bisa kasih spesifik objeknya, misalnya di sini objek hewan. Baru kita klik 2, terus kita print, misalnya di sini print hewan suara. Nah, ini kita bisa sesuaikan dengan ini, misalnya kita anjing nih. Nah, anjing, objek anjing. Kalau kita panggil, kita pakai print suara, kita panggilnya itu si kucing, ini bakal error teman-teman. Oke, kalau gini dia bakal merah gini, error, karena harusnya dia hanya menerima anjing ya, hanya menerima anjing. Kita masukin anjing di sini, nah, harusnya dia nggak error. Kita running ya di sini, dia grup kayak gitu.
Jadi biar si anjing dan si kucing ini bisa dimasukin ke satu parameter ini, ya jadi kita ubah jadi hewan, jadi ininya, jadi parentnya. Jadi gini teman-teman, kalau dia akan menerima yang kelasnya hewan. Nah, kelasnya hewan. Nah, tapi di sini kucing sama anjing ini merupakan turunan dari hewan. Jadi jika yang dimasukin ke sini adalah anjing ini kelas anjing, maka hewan ini dia akan morphing atau polymorphism, melakukan morphing ke bentuk anjing. Jadi di sini nantinya jadi anjing titik suara kayak gitu teman-teman. Ini ikuti ini ya. Jadi dia bakal suaranya ini yang diambil itu bukan yang di hewan ini, bukan yang suara hewan, tapi dia bakal ngambil yang sesuai yang sudah dia morphing. Jadi gugup. Nah, kalau kita ubah jadi gini jadi kucing nih. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.